Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nur Syifa Baktayan dari kelas 3C dengan NIM 131423055. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah kemaritiman yang diampu oleh Prof. Dr. Pianti Jafri, SPDI, MPDI. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat materi 1, yaitu artian dan konsep serta sejarah perkembangan kemaritiman. Yang pertama ada pengertian dan konsep kemaritiman. Maritim berasal dari bahasa Inggris maritime yang berarti navigasi, bahari atau berhubungan dengan laut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maritim diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan laut, pelayaran, dan perdagangan di laut. Pengertian kemaritiman yang umum diketahui adalah kegiatan di laut yang berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan. Namun, dalam arti yang lebih luas, kemaritiman mencakup semua kegiatan di laut, termasuk eksplorasi, eksploitasi, penangkapan ikan, dan industri maritim. Konsep kemaritiman mencakup aktivitas terkait laut seperti makanan, pelayaran, dan eksplorasi sumber daya laut. Ini memberikan kontribusi besar bagi perekonomian global, terutama dalam perdagangan internasional. Selanjutnya, mendorong perkembangan maritim di Nusantara prakolonial. Perkembangan maritim di Nusantara pada masa prakolonial ini didorong oleh beberapa faktor yang saling berinteraksi dan membentuk jalinan kompleks dalam sejarah maritim kawasan ini. Yang pertama ada kondisi geografis. Nusantara terletak di jalur perdagangan internasional yang strategis untuk menjadikan berbagai titik transit penting antara Asia, Afrika, dan Eropa. Kondisi geografis ini memfasilitasi interaksi berbagai budaya dan perdagangan yang memperkuat kegiatan maritim. Yang kedua, di sini ada perdagangan. Hubungan dagang dengan berbagai bangsa seperti Arab, India, dan Cina memperkuat kegiatan maritim. Nusantara menjadi pusat perdagangan rempah-rempah dan barang berharga lainnya, sehingga menarik perdagangan dari berbagai belahan dunia untuk berlabuh dan berdagang. Selanjutnya ada kerajaan maritim. Kerajaan-kerajaan seperti Sriwijaya dan Majapahit memiliki kekuatan politik dan militer yang mendukung perkembangan jalur perdagangan. Mereka mengontrol dan menggambarkan jalur pelayaran yang memungkinkan perkembangan ekonomi maritim yang pesat. Terakhir, teknologi pelayaran. Di sini inovasi dalam teknologi pelayaran seperti penggunaan kompas dan peta memungkinkan masyarakat Nusantara untuk melakukan pelayaran jarak jauh dan lebih aman dan efisien. Pembangunan kapal yang kuat dan tahan lama juga mendukung ekspansi kegiatan maritim. Berdasarkan latar belakang dan fakta sejarah, bangsa Indonesia ini pernah berjaya dalam kemaritiman. Ada beberapa kerajaan yang pernah ada di Indonesia dan dikenal sebagai penguasa maritim, antara lain Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, dan Demak. Jejak fakta sejarahnya ini juga bahkan ditemui di Madagaskar. Di sini ada masa Kerajaan Sriwijaya. Asal-usul Kerajaan Sriwijaya ini, Sriwijaya berasal dari kata Sri yang berarti bercahaya dan Wijaya yang berarti kemenangan atau kejayaan. Kerajaan Sriwijaya berdiri dari abad ke-7 hingga abad ke-14 Masehi dengan corak Buddha dan berada di Sumatera Selatan. Kekuatan maritim. Kerajaan Sriwijaya ini menguasai jalur lalu lintas pelayaran dan perdagangan internasional. Bahkan setiap pelayaran dari Asia Barat atau Timur Tengah yang ingin menuju ke Asia Timur harus melalui daerah kekuasaan Sriwijaya. Dan terakhir, puncak kejayaan Sriwijaya ini pada awal ke-10. Kerajaan Sriwijaya telah mencapai puncak kejayaannya dengan menjalin perdagangan maritim dengan perdagangan Arab. Selain itu menjalin hubungan dengan kerajaan Chola di India Selatan. Yang kedua ada masa Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit berdiri tahun 1293 dan didirikan oleh Raja Wijaya. Wilayah kekuasaannya ini ada di Sumatera hingga Semenanjung Melayu, Kalimantan, Sulawesi, dan pulau-pulau di Maluku. Puncak kejayaannya masa pemerintah Raja Hayam untuk bersama patihnya Gajah Mada. Runtuhnya kerajaan
awalnya itu dari abad ke-15 disebabkan oleh berbagai faktor termasuk pengaruh Islam yang kian berkembang, perebutan kekuasaan, dan peningkatan armada perdagangan dari Cina. Terakhir, masa Kerajaan Demak. Pendiri dari Kerajaan Demak yaitu Raden Patah, putra dari Raja Majapahit terakhir, yang nama aslinya Prabu Brawijaya V, yang memeluk Islam dan berganti nama menjadi Raden Patah, sekaligus dinobatkan sebagai Raja Islam Demak yang pertama. Kemajuan maritim, yaitu Kerajaan Demak mengalami kemajuan pesat pada bidang maritim, terutama setelah jatuhnya Melaka ke tangan Portugis pada tahun 1511. Pati Unus atau putra Raden Patah sangat giat dalam memperkuat kedudukan Demak sebagai kerajaan Islam maritim terbesar di Nusantara. Selanjutnya, simbol Islam. Kerajaan Demak ini menjadi simbol berlakunya nilai-nilai Islam di bumi Nusantara. Di samping itu, sistem pemerintahan dan falsafah negara yang bersumber dari nilai-nilai luhur, terutama meliputi ilmu, pengetahuan, budaya, dan agama. Selanjutnya, Indonesia menjadi poros maritim dunia. Indonesia dapat menjadi poros maritim dunia itu dengan menerapkan kebijakan yang mendukung pengembangan infrastruktur maritim dan memperkuat konektivitas antar pulau. Dan yang pertama, Deklarasi Poros Maritim Dunia. Presiden Joko Widodo menyatakan Indonesia sebagai negara maritim dan mendorong kejayaan nenek moyang sebagai pelaut pemberani. Dan pengembangan infrastruktur maritim ini, Indonesia fokus pada pengembangan infrastruktur maritim dan kebijakan yang mendukung keberlanjutan sumber daya laut. Deklarasi di Juanda pada tahun 1997 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan dengan kejayaan yang signifikan. Ada pemanfaatan potensi maritim. Indonesia memiliki potensi besar dalam sektor perikanan, pariwisata bahari, dan energi terbarukan. Pengembangan sektor-sektor ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Kesimpulan dari materi di atas adalah kemaritiman merupakan aspek penting dalam sejarah dan perkembangan peradaban Indonesia. Indonesia ini sebagai negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau, memiliki potensi maritim yang sangat besar dan mencakup berbagai aspek seperti ekonomi, budaya, dan keamanan. Dari latar belakang yang dibahas, terlihat bahwa kemaritiman Indonesia telah dimulai sejak zaman prasejarah, di mana nenek moyang bangsa ini telah mengembangkan kemampuan pelayaran dan perdagangan yang signifikan. Kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya, Majapahit, dan Demak menunjukkan betapa pentingnya peran laut dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat. Sekian hasil dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.